saja bergabung, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat datang di webinar peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi milenial yang Pancasilais. Sebentar lagi webinar ini akan dimulai. Sebentar lagi kami masih menunggu beberapa peserta yang ingin bergabung terus, karena alhamdulillah peserta yang kami terima dari berbagai daerah di Indonesia sampai bahkan keluar. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda mengikuti webinar ini sampai akhir untuk bisa mendapatkan sertifikatnya dan juga mendapatkan banyak sekali informasi, pengetahuan, inspirasi yang mudah-mudahan bisa baik untuk kita bersama. Selamat mengikuti acara webinar ini, dan dengan program ini mudah-mudahan nanti kita dapat belajar lebih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara dan saya kembalikan kepada Mas Ilham. Terima kasih Pak Hindarman, Kepala Pusat Penguatan Karakter dari Kemendikbud untuk kata sambutannya. Baik, kita akan langsung mendengarkan webinar yang pertama ini, pembicara yang pertama kita, yang mudah-mudahan juga sudah ditunggu-tunggu apa kira-kira yang akan disampaikan. Untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu, pertanyaannya disimpan dulu, karena nanti akan ada saya ajukan sesi pertanyaannya. Kalau ingin bertanya, ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya, dan juga tentunya dengan berbagai macam kuis yang akan nanti disampaikan, mudah-mudahan hadiahnya bisa didapatkan. Oke, gimana caranya bertanya? Yang ditetapkan di masa lalu, tetapi juga mesti diskusi tentang aktualisasinya hari ini itu seperti apa. Ya. Dan saya kira judul dari acara webinar ini sudah sangat jelas ya, membumikan, membuatnya menjadi relevan dengan keadaan kita sekarang. Nah, ini pokok atau ya inti pembicaraan kita sebetulnya gitu ya, bahwa Pancasila di dalam praktek hari ini. Nah, kalau saya sih lihat gitu ya, bahwa cara yang paling ampuh ya untuk melihat bagaimana Pancasila di dalam masyarakat kita bukan pada hafalan ya, seberapa hafal anak-anak itu Pancasila 1-5 itu gitu ya, atau seberapa mereka kemudian pandai melafalkan dan seterusnya. Tetapi sebetulnya itu bisa dilihat di dalam praktek-praktek kita gitu, ya, dalam praktek kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau misalnya memang Pancasila seperti yang diingatkan Bung Karno digali dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat kita, ini sebetulnya hidup terus, ya. Dia nggak pernah padam sebetulnya praktek-praktek itu. Hanya saja kita memaknainya berbeda, gitu ya. Nah, ini pas sebetulnya masuk ke dalam urusan gotong royong ya, yang sempat disinggung juga tadi gitu. Bahwa kalau misalnya kita lihat banyak praktek-praktek yang sekarang kita anggap baru, ya, kayak crowdsourcing, ya, crowdfunding, ya, upaya kita untuk bersama-sama membuat sebuah proyek yang direncanakan oleh orang lain itu terwujud. Ya, kalau menurut hemat saya itulah kayak bukti gotong royong hari ini. Dan jangan kaget bahwa Indonesia tahun 2018 disebut sebagai the most generous nation. Ya, jadi bangsa yang paling berbagi ya di dunia ini. Dan selalu di dalam urutan yang sangat tinggi sudah selama bertahun-tahun. Dan salah satu di dalam riset yang dilakukan itu menunjukkan bahwa kita ini cepat sekali kalau misalnya memberi, dan praktek itu kita lihat sehari-hari ya. Misalnya kalau di lingkungan, di RT ada yang meninggal, itu nggak ada yang nyuruh itu nanti gitu ya, tahu-tahu kursinya udah rapi ya. Sebagai muslim, kita kan disunahkan untuk setiap bertemu orang baru kita sapa dengan assalamualaikum, atau kita sapa dengan sapaan yang baik. Lalu kita memberikan senyum, karena senyum juga dinilai ibadah atau sedekah untuk sesama. Terus juga berbagai tuntutan-tuntutan lainnya yang ada di tiap-tiap agama kita, dan ada baiknya kita amalkan juga di keseharian. Dan yang terakhir adalah saling menghormati perbedaan. Ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak sekali agama, nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar sana. Tetapi jika kita fokus di Indonesia, kita bisa dikatakan mayoritas muslim, dan ada beberapa agama-agama lainnya yang non-muslim. Tapi dengan perbedaan itu seharusnya kita bisa saling menghormati kepercayaan masing-masing dengan cara, contoh ketika
agama non-muslim di bulan puasa, tidak memposting hal-hal yang mengenai bagaimana kita bisa terus berprestasi, konsisten kuncinya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada bangsa ini, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, pastikan kita mengerjakan dengan konsisten. Bukan cuma sekali-sekali. Semangat itu harus dijaga terus. Seperti juga semangat kita untuk terus bersama-sama menjaga Pancasila, mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang milenial yang Pancasilais. Terakhir teman-teman, jangan lupa untuk bergabung lagi dan mengisi presensi. Ini harus saya diminta diingatkan kembali untuk